Ayaan dua anak lagi nih. Ayaan dua anak nih. Mana istri biasa pas di ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikut setianya. Amin. Alhamdulillah Ibu, kita bisa bertemu lagi di acara rutin seperti biasa, pengajian yang sebelumnya diisi pengajiannya sama Ibu Dede Saadah. Terima kasih ilmunya Ibu. Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan menjadi berkah dan barokah untuk kita semua. Ya. Alhamdulillah. Sekali lagi haturkan terima kasih juga pada ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang telah hadir, yang selalu berkenan mengisi acara pengajian ini. Terima kasih ke bapak-bapak juga yang telah memfasilitasi kita semua. Nah, acara selanjutnya kita dilanjutkan dengan siraman rohani dari Bapak Ustadz Yayat Hidayah. Untuk itu, Yayat, Bapak Yayat Supriyatna, maafkan. Untuk itu, kepada Bapak Ustadz kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagian wartawan nih, Bu. Kenapa Bu? Alhamdulillah. Yayat Supriyatna nanti upami dikentosma kedah kelibur-burnya bubur bodas deh. Hapunten tenuhun Bu. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wa lasyahral haram. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sanatu ithna asyara syahran minha arba'atul hurum salasun mutawaliyatun dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wa rajab mudar alladhi baina jumadi wa sya'ban. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairu hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah. Amma ba'd.
Bapak Ibu jamaah ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, Allah Rabbul Alamin yang masih memberikan jatah usia kepada kita sampai siang ini lengkap dengan segala kenikmatannya, baik nikmat lahir dan juga nikmat batin. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah yang telah memimpin, membimbing dan mengarahkan hidup kita dengan sunnahnya ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada ahli keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti dan juga melaksanakan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kembali kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu, tafaqquh fiddin, mempelajari, memahami ajaran agama kita yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa kita mudah-mudahan langkah Bapak Ibu, langkah kita semua datang ke tempat ini mudah-mudahan menjadi langkah-langkah yang penuh dengan limpahan rahmat, pahala Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, tema yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah meraih pahala berlimpah di bulan Zulhijjah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema ini saya angkat untuk memberikan motivasi kepada kita, kepada para jemaah yang tidak melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Ya. Artinya kita ini Pak Bu jangan kalah. Ya, jangan kalah bersaing dalam meraih pahala dengan para jemaah haji yang sekarang sudah ada di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Ya. Bapak Ibu sekalian, bagi mereka para jemaah haji di tanah suci, ketika mereka hajinya mabrur, maka mereka mendapatkan keuntungan yang berlimpah, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Pak. Coba Bu, satu saja. Dalam sebuah hadis Rasul menyatakan bahwa satu kali melaksanakan sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka bandingannya seperti melaksanakan sholat 100.000 kali di masjid yang lain. Eta teh neme sakali sholat berjamaah di Masjidil Haram, pahalanya seperti melaksanakan sholat berjamaah 100.000 kali di masjid yang lain. Cobi Bapak Ibu, 100.000 kali keisuaan kurang mah. Bapak-bapak atau seberapa kali ke masjid? Walaya bagi 100.000 kali kan? Kali 30 hari di sana. Minimal misalnya maghrib, isya, subuh saja. Kalau biasanya kami itu dengan para jemaah, ya, duhur dan asar itu biasanya di musola hotel berjamaah. Ya, karena kita biasa kalau ngebimbing itu, ya, ada program pesantren Mekah.
Jadi berjamaah zuhur, asar, jamaah kosong. Setelah itu kita kajian seperti ini dalam rangka pembinaan jemaah pesantren Mekah. Ya. Kemudian jemaah dituntut terus untuk membaca Al-Quran. Minimal mereka selama di Tanah Suci hatam 1 kali. Itu wajib kali itu. Ya. Mereka ada yang hafal, ada yang sampai 5 kali hatam, 4 kali hatam. Cuma itu. Karena kami punya satu moto, ya, bimbingan ibadah haji dan umroh, full ibadah dan full tausiah. Ya. Dari sholatnya saja itu luar biasa. Mereka para jemaah haji mendapatkan pahala yang berlimpah. Kemudian 1 kali sholat di Masjid Nabawi, di Masjid Rasulullah, sama dengan melaksanakan sholat 1000 kali di masjid yang lain. Luar biasa. Itu dari sholatnya saja, belum daripada yang lainnya, yang sunnah. Ya, kenapa? Karena semua amal soleh, semua kebaikan para jemaah di sana itu akan dilipat gandakan pahalanya. Ya. Apalagi dari ibadah pokoknya haji. Ya. Sehingga Rasul mengatakan ketika mereka mabrur hajinya, laisa lahu jazaa'un illal jannah, kata Rasulullah, al-hajjul mabrur, haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas Allah berikan kepadanya illal jannah, kecuali surga. Ya. Surga. Bagi mereka para jemaah haji yang mabrur hajinya, pintu surga tos kolongkong, Pak. Tos terbuka luas, terbuka lebar untuk mereka. Begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dosa-dosa mereka para jemaah itu dihapus oleh Allah. Dalam sebuah hadis terus mengatakan, wa man hajja, barang siapa orang yang berhaji walam yarfuth walam yafsuq, kemudian dia ketika hajinya tidak ropath, tidak fasik, maka roja'a kayaumin waladathu ummuh, dia pulang ke rumahnya seperti halnya bayi yang baru lahir dari rahim ibu. Artinya mereka bersih, suci dari dosa. Makanya kalau ada yang jemaah baru datang, buru-buru pentak, beta naon aku oleh-oleh, bukan beta oleh-oleh, minta doanya, bukan kita mendoakan, mereka yang diminta untuk mendoakan kita. Begitu. Ya. Itulah Bapak. Jadi mereka para jemaah haji yang mabrur hajinya, ketika pulang ke tanah air, pulang ke rumahnya, mereka rebok dengan pahala. Yang kedua, bersih dosa. Itulah keuntungan mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah sekarang bagaimana kita yang tidak berhaji? Ya. Apakah bisa mendapatkan pahala yang sama? Nah, itulah yang kita bahas sekarang ini. Dulu Pak, ada beberapa sahabat yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka demo. Ya, kalau di kita demo itu urusan apa? Urusan dunia. Kalau di kita, ya, adanya demo itu urusan dunia. Ya. Kalau dulu para sahabat, demo itu berkaitan dengan pahala. Ya. Mereka datang Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba ahlul duthur. Ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala mereka. Yusalluna
Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka saum sebagaimana kami saum. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Namun mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Mereka bisa berhaji dengan harta mereka. Lantas kami bagaimana ya Rasulullah? Ya. Faqala maka Rasul bersabda, ya, bukankah Allah sudah menjadikan untuk kalian ma tasaddaquna, apa yang kalian bisa sedekahkan? Artinya dengan kalian melaksanakan hal ini akan mendapatkan pahala yang sama seperti mereka orang-orang yang bersedekah dengan materi. Ya, kata Rasulullah pertama, kullu tasbihatin shadaqah. Setiap ucapan tasbih itu shadaqah. Kemudian setiap ucapan tahmid shadaqah, takbir shadaqah, ucapan tahlil shadaqah, amar ma'ruf nahi munkar shadaqah. Engkau membantu saudaramu mengangkat bawaan ke atas kendaraannya, itu pun sedekah. Bahkan wa bi bud'i ahadikum sedekah, kata Rasulullah. Ya, engkau mencurahkan, engkau melampiaskan nafsu syahwatmu kepada istri yang halal untukmu, itu pun sedekah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah iya ya menumpahkan, menyalurkan syahwat kepada istri sedekah? Kata Rasul, bagaimana kalau engkau menyalurkan syahwat itu kepada istri yang tidak halal untukmu? Dosa tidak? Dosa. Nah, kalau engkau salurkan kepada istri yang halal, maka itu jadi sedekah. Jadi bapak-bapak, kalau ingin banyak sedekah, maka perbanyaklah tasbih, tahmid, takbir. Ya. Jangan budak ngorak kan. Akhirnya biasa tasbih tahmid. Ya. Jadi itu mah bagi mereka yang tidak bisa bersedekah dengan materi. Ya. Rasul memberikan cara yang lain yang pahalanya tidak akan jauh berbeda begitu. Nah, demikian pula kalau sekalian, dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, mereka para jemaah haji mendapatkan pahala berlimpah, mendapatkan ampunan dosa. Maka kita pun kaum muslimin yang tidak berhaji, insya Allah bisa untuk mendapatkan pahala yang sama, terampuni dosa. Bagaimana caranya? Nah, satu, dengan cara kita menghormati bulan Zulhijjah sebagai Syahrul Haram. Ya, bulan Zulhijjah sebagai bulan haram. Ya. Bahkan tidak hanya bulan Zulhijjah, dan sekarang nih. Sekarang kita ada di bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Seluruhnya apa lagi? Bulan Rajab. Itu termasuk Ashhurul Hurum. Artinya bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Bapak sekalian, ketika Allah memuliakan 4 bulan ini, saya ulang ya, 1 Zulqa'dah, 2 Zulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Nah, lihat dalam Ibnu Katsir ketika tafsir surah At-Taubah ya 23. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, itu. Di antaranya arba'atul hurum, ada 4 bulan yang haram. Nah, Rasul bersabda, barang siapa orang yang memuliakan bulan-bulan ini dengan cara diisi dengan berbagai amal soleh, kebaikan, ibadah kepada Allah, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya.
Begitu. Contoh sekarang ibu-ibu bapak, ya, kita pengajian di sini sekarang bulan Zulqa'dah, nilainya akan berbeda dengan pengajian yang kita laksanakan di bulan yang lain. Karena sekarang kita ada di bulan Zulqa'dah, bulan haram. Allah melipat gandakan pahalanya, Pak. Ya, dengan pahala yang tidak akan terhitung jumlahnya. Ya. Nah, maka pada bulan-bulan ini Pak, utamakan sholat di awal waktu dengan berjamaah. Jangan lupa rawatibnya, ya. Kemudian ibadah yang lainnya, sedekahnya, tilawah Al-Qur'annya. Ingat bahwa ketika kita melaksanakan amal soleh di bulan-bulan ini, Allah melipat gandakan pahala. Gitu Bu ya. Nah, Allah berfirman. Nah, belum Bu. Yang kedua, dengan cara kita menjaga diri dari berbuat dosa dan kemaksiatan pada bulan ini. Kenapa? Karena barang siapa orang yang berbuat dosa, kemaksiatan di bulan-bulan ini, maka Allah pun akan melipat gandakan dosanya. Seperti para jemaah haji Bu di Mekah, Allah melipat gandakan pahala. Tapi kalau jemaah haji berbuat dosa di tanah suci, Allah pun melipat gandakan dosanya. Kita di sini di bulan haram akan dilipat gandakan pahala kebaikan kita, dan sebaliknya ketika berbuat dosa, ketika berbuat maksiat, Allah pun akan melipat gandakan dosanya. Makanya hati-hati Bang. Ya, hati-hati pada berbuat dosa. Itu berharam. Kayak gitu. Dikenyat. Ya, minimal kita meminimalisir. Itu Bu ya. Apa Bu? Meminimalisir. Dan hari orang demi gawe dosa teuing mah atuh lain jelema. Terus banyak. Ya. Upami urang demi gawe dosa teuing mah lain jelema. Terus banyak. Ya. Artinya kita berupaya untuk hati-hati. Seperti orang lempang dina jalan anu leutik. Ya, nyaleutik, nyaleueur, nyarumpil, seueur cucuk kumaha. Hati-hati. Geus hati-hati teh. Ya, aya paring paos bajing luncat. Sepandai-pandainya topeng melompat, akhirnya ya. Sepandai-pandainya kita lempang di nagalekan leutik, leueur lumpil disoledat oge kejebur. Geus kesoledat kejebur ulah langsung buyang. Ya, gancang udang deui bersih-bersih seperti itu. Ya. Jadi artinya ketika kita terpleset pada perbuatan dosa karena ketidaksengajaan atau kita hilap, segera kita beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Nah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wa lasyahral haram. Wahai orang-orang yang beriman, la tuhillu, janganlah kalian melanggar sya'airallah, syiar-syiar Allah, walasyahrul haram, dan tidak melanggar bulan-bulan haram. Ya. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua untuk kita mendapatkan pahala berlimpah di sisi Allah nanti Pak Bu, dari mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10. Nah ini jangan kita lewatkan. Jangan kita lewatkan ya untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Ini merupakan hari-hari yang istimewa. Ya. Hari-hari yang istimewa. Sehingga saking istimewanya hari-hari ini Allah bersumpah ya dengan firman Al-Fajr.
wal fajr wa layalin wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar, wa layalin dan hari-hari ke 10. Maksudnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Wasyaf, demi hari yang genap, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, yaitu Yaumul Nahar. Wal Wad, dan hari yang ganjil, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi inilah 10 hari pertama bulan Zulhijjah merupakan hari yang istimewa. Kalau pada bulan Ramadan 10 hari terakhir. Kenapa? Di sana ada Lailatul Qadar. Ya. Kalau di bulan Zulhijjah 10 hari pertama itu, di mana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala. Bahkan amal soleh yang kita lakukan di tanggal-tanggal itu, bulan apa, di 10 hari pertama itu, ahabbu ilallah. Ya. Bismillah. Coba lihat hadisnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyam al-amal shalih fiha ahabbu illallah min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashri. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Rawahul Bukhari. Rasul bersabda, ma min ayyam al-amal salih, tidak ada satu amal saleh ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah, min hadhil ayyam, melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah? Qala, Rasul bersabda, walal jihadu fi sabilillah, dan tidak pula jihad di jalan Allah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, ya, kecuali orang yang berangkat jihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya, falam yarji min dzalika bi syai', kemudian dia tidak pulang lagi satupun, tidak ada yang pulang lagi satupun, artinya dia menjadi orang yang syahid. Berbeda atau? Bayangkan, jadi amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih utama daripada jihad sabilillah. Ya. Hanya yang bisa menandinginya adalah wafat syahid. Maka Bapak Ibu sekalian, kalimat ahabbillah, amal yang paling dicintai oleh Allah, itu artinya amal soleh yang akan dilipat gandakan pahalanya. Ajrohum bighairi hisabin, dengan pahala yang tidak akan terhitung jumlahnya. Nah, ini Bapak, saya sengaja menyampaikan tema ini supaya nanti kita ketika memasuki tanggal 1 Zulhijjah sudah siap dengan ilmunya. Jangan sampai kita ketinggalan info untuk update punya. Ya. Oh, ini saya sudah punya ilmu. Laksanakan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu, ya,
Di antaranya tadi saya sampaikan, sholat fardu 5 waktu berjamaah di masjid. Bapak-bapak ibu semua. Kemudian jangan lupa yang kedua apa? Sholat sunat rawatib. Yang berapa rakaat bu? 10 atau 12. Ya, rakaataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, atau bisa 4 rakaat. Wa rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaataini ba'da subhi, 2 rakaat ba'da isya. Wa rakaataini qoblal fajri, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itulah jumlahnya 10 atau 12. Kita melaksanakan rawatib pada tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Itu pahalanya melebihi sholat sunat rawatib yang kita lakukan di hari biasa. Ya, saum sunnahnya Senin Kamis, ya. Kemudian juga tilawah Al-Qur'annya, sedekahnya, dan ibadah lainnya. Ya. Nah, itu Pak Bu, yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini kita melaksanakan saum sunnah Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Ini hadis siapa? An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an saumi yaumi Arafah. Qala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Ya. Ketika Rasul ditanya tentang saum sunnah hari Arafah, qala Rasul bersabda yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, bahwa dengan saum itu akan menghapus dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya. Rumah osbu saya berdosa. Cung yang tidak pernah berdosa. Cung sakening dosa. Ya. Cung saya berdosa. Dosa aja. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah Maha tahu kita ini manusia yang terkadang banyak dosa. Nah, supaya kita tidak masuk neraka gara-gara dosa itu, maka Allah memberikan cara. Ya. Memberikan cara untuk menghapusnya. Supaya kita selamat dari azab Allah. Nah, dengan cara apa? Dengan cara saum sunnah tanggal 9 Zulhijjah yang disahkan dengan saum Arafah. Para jemaah haji di saya tidak saum, Pak. Wow, bagaimana saum, Bu? Ya, panasnya sekarang Bu 50 derajat. Kemarin jemaah kami DM ada satu orang yang meninggal di sana. Ya. Karena memang itu cita-cita beliau. Dari sininya sudah ginjal, ya, stadium 4, jantung dan hati. Ya, dia maksa ingin berangkat ke sana, akhirnya diberangkatkan. Datang ke sana itu cerita ke ibunya, istrinya, pokoknya nama bapak mah payung wafat di Mekah, ya, yos minimal tos umroh. Betul, begitu beres umroh besoknya langsung ke rumah sakit. Ya, wafat. Kata dokter, syariat manusia, ya, kalau saat manusia itu jantung sudah rusak, hati pun sudah rusak, gagal ginjal, pun cek syariat manusia pamuhalan bisa tawaf, bisa kamu. Tapi itulah luar biasa kekuatan yang berikan. Setelah selesai umroh dia wafat. Ya. Terlihat jenazah yang sangat bersih, tersenyum, masya Allah. Ya. Sekarang 50 derajat pun itu. Di tombol ke saum, Pak, ke saumnya tegian.
Nah, kita yang tidak berhaji tanggal 9 itu kita melaksanakan saum sunnah. Ya. Di samping kita mendapatkan pahala, saum itu pun menjadi kifarat dengan dosa kita. Dosa setahun yang lalu Allah akan ampuni. Dosa yang akan datang, ya, artinya Allah akan menjaga diri kita dari berbuat dosa. Dan kalaupun tadi kita terpleset berbuat dosa, Allah akan mengampuni. Coba ibu renungkan. Sami kan ya? Para jemaah haji mendapatkan pahala berlimpah dan diampuni dosa. Ya. Kita pun sama di sini. Ketika kita bisa mengamalkan poin yang pertama, poin yang kedua, satu, kita mendapatkan pahala berlimpah. Ketika kita mengamalkan poin yang ketiga, saum sunnah Arafah 1 hari, Allah akan mengampuni dosa. Sami itu. Atau gitu Pak Ustaz, dia mau haji. Bukan. Haji itu wajib rukun Islam. Ya. Artinya dengan kita melaksanakan ibadah-ibadah ini tidak menggugurkan kewajiban kita untuk berhaji. Tetap harus. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada semua orang supaya mendapatkan pahala yang sama. Begitu. Seperti tadi Bu, ya, ada perbandingannya. Orang bersedekah dengan materi, nah Allah memberikan cara lain yang nilainya sama dengan tasbih, tahmid dan sebagainya. Nah, itu poin yang ketiga. Nah, keempat, memperbanyak zikir. Ini Bu, memperbanyak zikir di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bi ayyamin maklumat, pada hari-hari yang ditentukan, yakni 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Perbanyak zikir pada Allah dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Terus ya, perbanyak istighfar kepada Allah. Nah, kemudian nanti dari mulai tanggal 9 sampai tanggal 13, tanggal 9 ya, setelah subuh memperbanyak takbir sampai tanggal 13 setelah asar sampai asar Bu. Takbir Idul Adha. Tahyib Abu Dalil. Jadi takbir Idul Adha mah dimulai dari tanggal 9 setelah subuh ya. Ketika jemaah haji Bapak Ibu berangkat dari Mina ya tanggal 8, kata para sahabat, di antara kami ada yang bertakbir, ada yang bertalbiyah. Ya. Ketika menuju Arafah. Ya. Nah, kemudian tambah dengan ayyamut tasyrik. Hari-hari 11, 12, 13 sampai asar. Itulah batas kita bertakbir. Hari urang mah kan takbir Idul Adha sami we pada maghrib. Ya. Upami Idul Fitri mah takbir nate di mana Bu? Di ba'da subuh. Ya. Bade mana Bu? Sebelum kita berangkat, pertama kan qad aflaha man tazakka, kita mengeluarkan zakat fitrah dulu, kemudian bertakbir wa dzakara isma rabbih fasholla, bertakbir sambil kita berangkat ke tanah lapang, kemudian sholat Id. Itulah tuntunan takbir Idul Fitri. Kalau Idul Adha tanggal 9 sampai 13. Cara takbirnya tidak perlu Bapak Ibu misalnya di masjid unggal poe ngariung ya, ngomong benak lan bedug mah terkedah. Ya.
Ibu di bumi ya bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillah. Terus bertakbir. Ya, bertakbir. Itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sekali lagi akan menambah pahala. Ya. Kemudian yang kelima nih, Bapak. Yang kelima, tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut bagi yang akan kurban. Ya. Hadisnya an Ummi Salamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Ya, dari Ummi Salamah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitum, apabila kalian melihat hilal dzulhijjah, melihat hilal yang menunjukkan awal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan kalian bermaksud untuk menyembelih kurban, maka falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, hendaklah dia menahan, tidak memotong rambutnya dan tidak potong kukunya. Jadi ini sunnah, Pak. Sunnah Rasulullah yang akan menyempurnakan ibadah kurban kita. Kalau ini kan sifatnya larangan, Bu. Dengan kita mentaati larangan ini, maka akan mendapatkan pahala. Jadi pahala itu dari melaksanakan perintah dan dari mentaati larangan. Itu pun sama, akan mendapatkan pahala insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada yang bertanya, Ustaz, nu dimaksud kuku dia teh kuku sapi, kuku domba. Ya, jawabannya gimana? Kita nah aya kuku sapi dipotongan. Maksudnya di sini adalah kuku orangnya, orang yang akan berkurban. Makanya Bapak Ibu sok dikawit tanggal kayak terakhir Zulqa'dah teh dipotongan. Bapak dicukur heula, ya, kumis potongan heula gitu. Dan nanti baru dipotongnya setelah tanggal 10 tahun gitu. Lumayan alami. Nah, sekarang poin yang ke-6 ini balik. Tanggal 10-nya untuk memaksimalkan ibadah kita itu berkurban bagi yang mempunyai kelapangan rezeki. Berkurban bagi orang yang mempunyai kelapangan rezeki. Ustaz, kumaha sudah ukuran yang mampu orang berkurban nih? Cek pribados samun bapak masih sok ngarokok, berarti mampu kurban. Ya, mun bapak ngarokok, eta teh ciri mampu Kurban. Nah, harus kurban. Sok ngarokok, saya sama berapa, Bu? 25.000. 20.000 ya? Sampai pus mahal lebih. Sok 20.000 kali 360 hari setahun. Tuh, 7.200.000, 2 sahabat kan? Lamun kurban ku sapi itu juga sekarang bisa kurang. Iya. Terus enggak? Ya. Daripada kurang kududan, diduduk ngampe sok tabungkeun. Ya. Ari ngarokok saya 3 bungkus sapoe kurban teu mampu. Ya. 7 juta lebih. Eta mah heureuy, Bang. Berkurban bagi orang yang mempunyai kelapangan rezeki. Ya, tabungan seueur domba, seueur sapi, babayatan. Ya, Ustaz teu gaduh aya tabungan mah. Ngan gaduh oge ya cincin seueur, mun tak kurban ku cincin.
Maksudnya jual cincina pasti karena gitu. Ya. Gitu, Bu. Ya. Nah, begitu. Nah, Bapak sekalian, jadi amal yang paling utama di tanggal 10 itu adalah ihraqid dam, mengalirkan darah atau berkurban. Ya. Rasul mengatakan ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam. Walaupun hadis ini ya, dan sebagian ulama yang mendhaifkan bahwa memang amal yang paling dicintai oleh Allah tanggal 10 itu adalah ihraqid dam, yakni berkurban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa azlabiha. Sesungguhnya hewan-hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, wa ash'ariha dan bulu-bulunya, wa azlabiha dan rangkainya. Begitu. Artinya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat, akan bersaksi kepada kita, Pak. Begitu. Lain ditumpahkan, lain Bu. Ya. Kurban ku sapi 7-an ditumpahkan ke 7-an, gempang dina sirotol dina jalan lebih bisa Pak. 3 berus atau Bu. Maksudnya hewan-hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan apa? Dengan tanduk-tanduknya, dengan kulit-kulitnya, bulu-bulunya, lengkap. Makanya ini dalil Bapak Ibu, ya, lamun kurban kade ulah dijual kulitnya, ya. Lamun mungkin dapat kiamat ayah sapi, buligir, kulitan, itu ciri ini dijual. Ya. Sapi buligir tengah baju setelah dijual ini. Tidak boleh Bu ya. Baik. Jadi itu yang harus kita yakini Bu Pak, bahwa ketika kita berkurban bukan korban Bu ya. Kurban beda Bu. Korban dengan kurban. Kalau korban mah sesuatu yang hilang tanpa ada pengganti, itu korban. Korban kebanjiran, korban gempa, ya, korban longsor, korban perasaan, ya, itu korban. Sesuatu yang hilang tanpa ada pengganti. Ini kurban. Qarraba yuqarribu kurbanan, mendekatkan artinya. Artinya dengan kita menyembelih binatang tanggal 10 Zulhijjah itu sebagai upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan itu bukan korban tapi kurban. Yang pasti itu merupakan tabungan kita di sisi, harta yang kita tabungkan di sisi Allah, dan pasti Allah akan menggantinya di dunia, apalagi di akhirat. Ya, itu yakin Bang. Harta yang paling utama itulah yang kita kurbankan. Tidak akan ada Bapak, tidak akan ada orang yang jadi miskin karena berkurban. Bahkan justru semakin berkah hidupnya. Ya, makanya dengan keyakinan itu banyak orang yang memaksakan diri untuk berkurban, kalaupun dia tidak mampu sesuai syariat. Mampu itu tergantung niat dan hati. Karena yang memberikan kemampuan itu Allah. Bapak Ibu kan suka melihat di medsos ya, ada ini ngesekolot Bu. Ya, ini ngesekolot ya. Nyanakan eta barang-barang bekas, Masya Allah. Tapi dia mampu berkurban setiap tahun. Saya pengajian di Gunung Batu itu siapa ya? Pak Ustaz di Dimasna aya nu luar biasa apa? Tahu gak? Tahu gak? Yang berjasa ya, mengkolkan mobil di jalan. Dia sampai berkurban dengan satu sapi.
Ya. Orang-orang kaya berkurban sapi ke-7 dia seorang diri. Padahal dia itu hanya berjasa untuk Mengkolkan. ya mengamankan mobil di jalan, di kendaraan. Dapat uang 1.000, 2.000, dia tabungkan sampai dia berkurban dengan satu sapi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemampuan di sini sangat tergantung dengan tekadnya. Kalau Allah berfirman, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Fa'amma man a'ta, barang siapa orang yang ingin memberi, dermawan. Barang siapa orang yang ingin berkorban, dia tekad bulat dan berusaha maksimal. Wa saddaqa bil husna, dan dia yakin dengan pahala dalam kurban itu yang besar insya Allah. Maka fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami kata Allah akan memberikan kemudahan kepadanya untuk melakukannya. Tuh Bapak. Jadi yang memberikan kemampuan siapa? Allah. Allah akan berikan jalan. Gitu. Makanya tadi kita berusaha bagaimana supaya kita menjadi orang yang mampu. Jadi bukan begini Pak Bu, kewe Ustaz. Kurban mah ngadaguan artos tiis. Salamina artos teh panas. Ya. Jadi bagaimana tadi? Kita nabung Pak. Jadi kalau misalkan 3,5 juta, sekarang itu rata-rata gue sehari 10.000. 10.000 kali 360 hari setahun. 3 juta kan? Begitu. 10.000 sekarang. 10.000 sehari Pak. Ya. Nah, jadi itulah Bapak. Kita berupaya untuk berkorban. Karena itulah sekali lagi harta yang paling utama, harta kita yang pokok dan harta yang kita bukan insya Allah. Yakin Bang, mual mata ngirangan harta urang mual. Betul cingan Bu, atau cingannya. Ayam manuk 5 ditembak menang 3 tinggal sabaraha Bu? Kilo. Manuk 5 ditembak 2. Ayam manuk 5 ditembak menang 3 tinggal sabaraha Pak Bu? Saya ulang, ayam manuk 5 ditembak menang 3 tinggal sabaraha? Kilo. Dua mah Ya, kabur. dua. Dua mah kabur tuh. Tinggal 3 nu 2 kabur. Iya. Ya. Itulah peribahasa Bapak. Ya. Jadi lamun urang gaduh artos 10.000 diimpakkan 2.000 tinggal sabaraha? Tinggal 2.000, nu 8.000 Habis Kan tentu. ya. Kalau bahasa hadis itu ma'akal tanpa abdaita, apa yang kau makan itu yang akan habis. Bahkan akan menjadi sampah. Apa yang kau pakai itu akan rusak. Tapi wa ma tasaddaqta fa amdaita, kata Rasulullah, apa yang kamu sedekahkan itulah yang akan kekal abadi. Itulah sesungguhnya harta. Ya, kata Rasulullah. Begitu. Ya. Nah, jadi Bapak sekalian, ini poin yang terakhir ya, untuk kesempurnaan ibadah kita. Nanti pada tanggal 10 Zulhijjah kita berupaya untuk menyembelih kurban sempurna. Ya. Nah, Rasul mengatakan ketika sudah nabung ya sampai 10.000 pas ngete tos tanggal 10 tos 3.600.000. Ulah incah belahan kadek ya, lamun dipeserkeun kana kerupuk, aduh. Ade.
Dari awal diniatkan nabung untuk berkurban, nah, ketika di akhir ayat pertimbangan yang lain, habis. Ya, jangan lupa segera kita titipkan pada panitia atau segera kita belanjakan untuk berkurban. Mudah-mudahan saja dengan kita berkurban, Allah pun akan memberikan ganti, Allah pun akan mencukupi kebutuhan kita. Bahkan berdoa pada Allah, Bapak. Ketika Bapak Ibu berkurban, berdoa kepada Allah dan bertawasul dengan kurban kita. Misalkan begini, ya Allah, kalau seandainya kurbanku ini Engkau terima, Engkau ridhai, ya Allah, kabulkanlah apa yang aku inginkan. Begitu. Bertawasul kepada Allah dengan kurban kita. Boleh begitu, Bu? Contoh dulu ketika 3 pemuda yang terjebak dalam gua pada masa Bani Israil. Dia mengatakan tidak akan ada yang bisa mengeluarkan kita dari gua ini kecuali kita berdoa kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan kita. Begitu. Yang satu berdoa, ya Allah, aku telah berbuat begini. Apabila Engkau terima, Engkau ridhai kebaikanku itu, ya Allah, kami keluarkan dari gua ini. Tiba-tiba batu pun bergeser. Yang kedua berdoa yang sama, yang ketiga sama. Akhirnya yang ketiga orang ini bisa keluar. Nah, sehingga dengan dalil ini menjadi hujah bolehnya kita berdoa dan bertawasul dengan kebaikan kita. Begitu. Ya. Setelah berkurban, berdoa pada Allah. Ya, insya Allah Allah akan mengabulkan. Begitu. Ya. Bapak Ibu sekalian, nah, dan warning Rasulullah, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana, kata Rasulullah. Ya, ini pun hadisnya dipertakan ke sahih oleh ulama. Barang siapa orang yang punya kemampuan tapi dia tidak mau berkurban, ya, karena takut berkurangnya harta, ya, dia tidak mau berkurban karena bakhil, kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali dia mendekat tempat sholat. Artinya itu menunjukkan akhlak yang tidak baik. Setiap hari Allah memberikan nikmat, tetapi disuruh kita berkurban untuk bersyukur kepada Allah, tidak mau. Ya. Bapak Ibu sekalian, itulah ya 6 poin sebagai upaya kita untuk bisa mendapatkan pahala berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang dapat menghapus dosa dan kesalahan kita. Ya, artinya insya Allah kita pun sama akan mendapatkan pahala berlimpah sebagaimana pahala yang didapat oleh para jemaah haji tanah suci. Ya, Bapak Ibu sekalian, nah itu barangkali ada pertanyaan, silakan Pak. Tadi di radio banyak yang bertanya sampai wah, ke bawah itu nggak terhitung Bapak. Karena dari itu sangat terbatas waktunya. Silakan sekarang barangkali ada yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Atas nama masih hidup, ya, sudah boleh, ya. Artinya kita berikan uang itu, ya, kepada Pak, ini kurban Bapak. Silakan, ya. Ketika Bapak berkurban, ya, berdoa Allahumma taqabbal anni wa an ahli. Ya Allah, terimalah kurbanku dan dari keluarga, artinya ibu pun akan mendapatkan pahala. Itu, ya. Hanya kalau orang tua sudah meninggal tidak boleh. Ya, abimah badai kurban atas nama orang tua, tapi bapaknya parantos meninggal tidak boleh. Kenapa? Rasul bersabda, "Idza matal insan in qata'a amaluhu." Apabila manusia mati, maka terputuslah amalnya. Artinya orang yang sudah mati itu orang yang sudah putus dari kewajiban ibadah. Dia tinggal mendapatkan pahala
dari hasil amalnya ketika ia masih hidup. Ketika orang sudah meninggal, maka berkurbanlah anaknya. Ketika anaknya berkurban, maka otomatis orang tuanya pun akan mendapatkan pahala dari kurban anaknya. Kenapa? Karena keberadaan anaknya itu ya tidak lepas jasa orang tua yang telah melahirkan, yang telah mengurus, yang telah mendidik sehingga menjadi jelma itu. Jantan jalmi, ya bisa kurban, maka orang tua pun mendapatkan pahala yang sama, royalti pahala dari kebaikan putra putrinya. Begitu Bu ya. Yang lain ada silakan. Ustaz, yang potong kuku itu hanya yang korbannya aja ya? Ya. Keluarganya enggak? Nah, ini ikhtilaf para ulama, Pak. Yang ada yang menyatakan yang kurbannya, ada yang keluarganya juga. Gitu ya. Ya silakan, yang paling pokok adalah orang yang berkurbannya. Gitu ya. Kalaupun misalkan yang keluarganya akan mengikuti, tidak apa-apa silakan. Gitu ya. Kenapa? Karena kurban itu adalah fardu kifayah, mewakili seluruh keluarga. Jadi misalkan Bapak Ibu satu keluarga berkurban dengan satu kambing, itu cukup. Ya. Dan mendapatkan pahala semua keluarga itu. Maka doa itu di Allahumma bismillah wallahu akbar, Allahumma taqabbal anni wa an ahli. Gitu ya. Lagi Bu? Ini kan Silakan. kalau kita masak untuk pegawai yang korban ya, petugas-petugas itu ngambil dagingnya itu boleh? Ya. Kan belum diserahin. Baik. Bolehkah kita masak untuk panitia dari daging kurban itu? Begini Pak. Dasar hadisnya dari Ali bin Abi Thalib, ya. Beliau berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akuma ala budnihi wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilaha ala masakin wa la utiya bi jazaratiha syai'an minha. Itu di sini. Kata Ali bin Abi Thalib bahwa aku diperintahkan Rasul untuk mengurus kurban-kurban Rasulullah. Dan aku diperintahkan Rasul untuk membagikan daging kurban, daging-dagingnya, ya, kemudian tulang-tulangnya, kulit-kulitnya, dan rangkaian-rangkaian kurban itu alal masakin kepada orang-orang miskin. Dan aku dilarang memberikan upah kepada jagalnya dengan daging kurban itu. Ya. Dengan hadis ini satu, Pak Bu, ya, bahwa daging kurban itu merupakan hak bagi miskin. Satu, yang kedua, tidak boleh daging kurban itu dijadikan upah bagi penyembelih atau bagi panitia. Ya, tidak boleh dijual, tidak boleh dijadikan upah. Begitu. Nah, bagaimana caranya Pak Bu? Begini, ya, kalau saya di Darul Mutakin. Nah, kembali pada Quran. Fa idza wajabat junubuha faqulu minha wa imul qadi awal muqtad. Apabila hewan kurban itu sudah mati, ya, faqulu minha, makanlah oleh kalian minha sebagian dari kurban itu. Nah, kalimat faqulu minha itu adalah bagi mudhohi, orang yang berkurban. Jadi orang yang berkurban punya hak untuk mendapatkan daging kurban. Ya. Boleh misalnya sepertiganya ataupun kurang, boleh silakan. Ya. Kemudian sisanya diberikan kepada fakir miskin. Begini Pak. Jadi tadi kan ada bagian mudhohi, misalnya sepertiga bagian, gitu. Kalau sapi misalnya, ya kebagian 4 atau 5 kilo ewang, gitu ya. Misalkan sapi keluar daging berapa, 1 kintal, ambil sepertiga berarti 30 kilo. 30 kilo bagi 7, 4 sekian ya, gitu ya. Nah, dari 4 kilo ewang teh suhunkeun tah ka mudhohi teh.
Pak Bu nuhunkeun keikhlasan ya tina 4 kilo lah kayak panitia. Oh mana Pak Ustaz? Ya. Mereka memberikan sedekah ya kepada kita. Bagian mudhohi sedekah 1 kilo. Dikumpulkan itu Pak, kumpul ke bisa orang 1 kilo. Kumpulkan. Nah, kalau itu halal Pak. Ya. Karena sedekah dari mudhohi. Baik dipasak kangge panitia kayak 2 panitia halal. Dibagikan pada panitia ya halal sih. Kenapa? Karena sedekah dari mudhohi bukan mengambil bagian-bagian miskin. Begitu tertibnya. Ya. Emang ini sudah disembelih itu katanya bilang ibu-ibu itu untuk panitia itu ngambil aja dulu. Belum ada syarat. Itu yang nggak boleh. Nah, Jadi begini Bu. iya. Kalau saya dilengkapin ya. Semua yang akan di panitia itu dikumpulkan dulu. Saya berikan tuntunannya. Ya. Bapak Ibu misalnya tidak mampu berkurban. Tapi Bapak Ibu akan mendapatkan pahala kurban ketika Bapak Ibu bersedekah dengan tenaga untuk mengurus kurban ini. Ya, dengan niat satu ikhlas karena Allah. Bapak Ibu di panitia bukan karena ingin mendapatkan gantian yang banyak. Bukan ingin mendapatkan daging banyak, bukan. Bapak Ibu di panitia harus amanah. Karena ini adalah amanah dari jemaah. Tidak boleh mengambil sedikit pun, itu haram hukumnya. Itu saya katakan tadi. Di bayat apa Bu? Makanya di DM tidak ada yang Ibu-ibu itu kan. apa yang dialungkan itu yang kedua tidak ada. Semuanya amanah. Nah para jemaah, para mudhohi itu Bu, mereka setiap tahun Pak Ustaz punten ti abdi potong 1 kilo, ti abdi potong 2 kilo. Cek mudhohi itu. Abdi mah terus lah, kapan dijaga sedaya abdi tergerak gitu. Mereka mensedekahkan bagian para mudhohi itu disedekahkan pada panitia. Nah sedekah itu bisa dipakai masak untuk para panitia. Ya. Kemudian ketika mereka pulang dibagi 1 kilo ewan. Jadi panitia itu mendapatkan 1 ganting bagiannya dan 1 kilo sedekah dari mudhohi. Tertib di sana. Biasa kami 20 sapi di sana. 20 bahkan 20 lebih ya. Itu jam 11 jam 2 sudah beres. Ya. Terorganisir. Ya, saya menyembelih jam 11 sudah selesai. Ya, jam 2 itu sudah selesai dan jam 3 sudah mulai pembagian. Begitu. Jemaahnya tertib. Tidak boleh kita begitu sembelih langsung nih untuk masak, nggak boleh. Iya. Itu kan kamar orang lain. Iya. Nggak boleh. Belum tahu kan? Ya. Iya. Nah ini ya, jadi apalagi motong iya, dosa potong alungkeun tepungkeun. Alungkeun kana karung. Haram gitu. Ya. Ya. Apa kok? Kas ambil panitia ya Bu. Panitia sana ambil. Ya. Itu kan ibu-ibu minta promosi untuk masak untuk nah, Nah, tapi tidak boleh Bu. Kata Ali, ya, bahwa Rasulullah melarang kami untuk menjadikan daging kurban itu upah bagi jagal. Dan apabila kami memberikan upah, kami berikan di sisi kami, kata Ali. Artinya begini Bu. Jadi semua daging kurban itu tidak boleh dijadikan upah untuk panitia atau penyembelih. Biasanya lamun diurang teh lamun motong, lamun teh di pasihan hulu, di pasihan kulit. Nggak boleh gitu. Bagaimana caranya? Begini Pak Bu. Misalnya panitia ya mengumpulkan kurban untuk satu sapi per orangnya, saya itu 3.600.000. Ikarnya 3.350.000 itu untuk memberi sapinya. Yang 250 itu untuk operasional. Itu ikrarnya. Jadi kalaupun kita akan memberikan upah kepada penyembelih atau kepada jagal yang menguliti, itu diambil dari dosa itu.
dana lain dan operasional tidak mengganggu dana ya kurbannya. Itu aman. Ya. Jadi tidak boleh ya daging-daging kurban itu satu dijadikan upah, yang kedua tidak boleh dijual belikan. Begitu. Jadi yang larang itu satu mudhohi yang berkurban dan juga panitia tidak boleh menjual ataupun menjadikan upah. Nah ini Pak, jadi perlunya kita pemahaman dalam pilih kurban ya. Begitu. Ada lain Pak, silakan. Masalah kurban juga Pak. Mungkin mirip-mirip pertanyaannya, cuma teknisnya yang berbeda. Kalau saya lihat di tempat saya gini Pak, misalkan satu orang korban 7 orang sapi, setelah disembelih itu sebelum ini baru dipecah-pecah itu dia ngambil dulu. Setelah itu diperkirakan berkali langsung dia diambil, misalkan dipasak, setelah dipasak itu sisanya yang mentah untuk yang menerima gitu. Nah itu bagian mudhohi dibagikan kepada pekerja atau orang yang nonton di sekitar situ, apa seperti itu boleh Pak? Ya. Jadi teknis Pak. Ya. Namun intinya harus minta keriduan dulu kepada mudhohi. Ya. Itu intinya. Ya. Jadi kita mau mengambil berapapun dari bagian mudhohi harus ada keikhlasan. Ya, keriduan dari para mudhohi itu amanah. Begitu. Jadi kalaupun kita panitia, begitu tetap saya ada WA group kurban dalam mutakin. Ya, itu sejumlah orang yang berkumpul sana, ya. Bapak Ibu mohon dengan ikhlas silakan membuat list daftar yang akan bersedekah, si A sekian, si A sekian, semua sekian. Itu ada keikhlasan, ikram untuk bersedekah. Upami langsung dipotong mangke, nah itu panitia orang teh bercan beremen aja besok. Begitu Bu. Itu ketertibannya. Mohon Ustaz panitia teh, mohon panitia. Kalau Anda tidak ingin tidak ikhlas jadi panitia, ya jangan jadi panitia. Harus aman. Tidak boleh mengganggu, tidak boleh mengambil sekecil apapun kalau bukan haknya. Begitu. Ya. Jadi ada ikrar dulu Pak. Ya, ikrar dulu silahkan misalkan di WA atau ketika pendaftaran ya Bu. Nanti boleh nggak misalnya bagian ibu, bagian bapak ya kami minta untuk sedekah bagi panitia. Oh boleh daftar. Apa gitu ya. Jadi ada ikrar dulu keikhlasan pada Allah. Begitu Pak ya. Terima kasih silakan Bu. Yang lain ada? Sudah Bu ya? Nah baik Bapak sekalian, ini saya punya tiket surga nih Bu. Kami ini sedang lelang wakaf untuk kontrak untuk pembelian tanah pondok pesantren karena kami sekarang ini sudah sangat sempit ya untuk menampung para santri. Kita akan membangun mu'aliminya atau aliyahnya, dan untuk asrama itu ada tanah seluas 557 meter persegi. Harganya 4,2 ya 4,2. Nah kalau untuk kami sendiri memang besar, tapi saya yakin kalau ditanggung oleh semua jemaah itu kan kecil ya. Nah makanya caranya kami itu sekarang sudah ada banyak alhamdulillah lelangnya per meter, per setengah meter, per bahkan per pos ini per meternya itu kalau 4,2 ya itu kurang lebih 7 juta per meternya ya. Nah paling kecilnya itu 0, sekian senti itu 8.500 ya. Jadi artinya kami memberikan kesempatan kepada semua jemaah berwakaf sesuai dengan kemampuan. Jangan malu karena kecil, jangan sayang karena besar. Begitu.
Orang yang berwakaf 1.000 ya sama akan masuk surga. Yang 8.000 pun akan masuk surga. Kan ini kemampuan. Begitu. Jadi kita berwakaf, Bapak. Nah, kalau kita berwakaf, kita akan mendapatkan royalti pahala dengan kemanfaatan wakaf kita itu. Misalkan dari pondok pesantren ini nanti akan lahir anak-anak yang soleh, lahir hafiz Quran, bahkan lahir para ulama yang akan melanjutkan dakwah, perjuangan dakwah kita. Nah, kita akan mendapatkan pahala royalti. Begitu. Misalkan begini, Bu, kita ketika wafat masuk alam kubur, kita hanya membawa pahala 10. Ya. Berapa, Bu? Membawa pahala 10. Ya. Nah, insya Allah pahala itu ketika di alam kubur akan bertambah. Mungkin jadi 20, 30, bahkan sampai ratusan, bahkan jutaan, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran, bahkan triliunan, bahkan pahala yang terhitung. Ya. Dari mana itu? Dari wakaf-wakaf yang dititipkan. Begitu. Jadi kita akan mendapatkan royalti, pahala dari orang-orang yang memanfaatkan wakaf kita. Sampai kapan itu? Kapan akan berhentinya? Sampai hari kiamat. Ketika kiamat terjadi, manusia sudah mati semuanya, maka disitulah kita akan berakhir mendapatkan royalti pahala di wakaf kita itu. Tadi saya di radio itu membahas ini, ya. Jadi 3 aset utama kita. 1, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang ya. Di Bapak Ibu yang akan berwakaf, ini ada tiket yang VIP 100.000 per lembarnya. Ini yang 50.000, ada yang 25.000 rupiah. Jadi maksudnya begini, saya buatkan ini ya, ibu-ibu yang mau mengajak kepala putranya, keluarganya, saudaranya, handai tolan untuk berwakaf, ya bisa ini dengan membawa ini, ya, membantu kami untuk perjuangan dakwah ini. Ini berapa lembarnya? Ini ada yang paket 25.000, ada yang paket 40.000, 100.000, ya. Pilih Bapak Ibu ingin ikut berjuang untuk mendapatkan pahala. Siap, Bu? Halo? Ya. Silakan. Demikian, terima kasih, Bu, ya. Kalau yang mau langsung bisa di transfer nanti ke ini Pak Bu, ya. Demikian, Bu, terima kasih. Aku lupa lihat dan astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ustadz atas ilmunya. Bagus sekali ya, ini tentang meraih pahala berlimpah di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan ilmu dari Bapak Ustadz menjadi berkah dan barokah buat kita semua. Sekian pengajian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.